Hai anak-anak, kita lanjutkan materinya. Sekarang sampai pada pembelajaran 3. Nah, Budi dan Tigor pergi ke rumah Alex. Setibanya di rumah Alex, mereka melihat Budi sedang membersihkan rumah. Sebentar ya. Oke, lanjut. Tadi kan Tigor sama Budi ke rumahnya Alex ya. Kemudian, hai Alex, apa yang kamu lakukan? Hai Budi dan Tigor, aku sedang membersihkan piala. Piala lomba apa? Ini piala dulu yang aku dapat dari lomba mewarnai sewaktu TK. Wah, keren. Barang berharga seperti piala memang harus dirawat agar tidak rusak. Nah, apa isi teks percakapan tersebut menurut kamu? Ya, boleh sesuai kalimatmu. Barangkali orang di rumahmu bisa membantu untuk menyempurnakan kalimat yang belum tepat ya. Nah, Bunin bantu. Mungkin bisa begini, bermain eh, Budi dan Tigor sedang bermain ke rumah Alex yang sedang membersihkan pialanya. Boleh seperti itu. Atau ada yang punya kalimat lain? Silakan. Nah, piala itu juga termasuk salah satu dokumen yang berupa benda. Kalau kemarin contohnya kalau tadi di contoh bukumu kartu pelajar, nah kalau yang sekarang ini berupa benda, yaitu berupa barang berharga, yaitu piala. Nah, piala ini kan juga didapatkan dari peristiwa yang pernah dialami. Nah, peristiwa yang pernah dialami Alex ini ketika menang lomba mewarnai sewaktu TK. Itu salah satu contoh dokumennya berupa piala. Kemudian lanjut, halamannya masih 29 ya. Apakah kamu masih ingat tanda baca titik? Yang tul itu aja. Nah, kalau kemarin itu di materi sebelumnya, titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Kalau yang sekarang, kamu akan menambah pengetahuan baru, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, 09.00. Nah, kalau jam kan tulisannya begini ya, 09.00. Nah, titik ini untuk memisahkan dua angka di depan dengan dua angka di belakang. Kenapa kok harus dipisah? Dua angka di depan ini menunjukkan jam, dua angka di belakang ini menunjukkan menit. Nah, untuk belajar menit, insya Allah ada di materi selanjutnya. Sekarang kita masih materi jam dulu ya. Nah, titik ini digunakan untuk memisahkan jam dan menit. Jangan lupa tandanya titik. Kemudian kalau kamu mungkin pernah menemukan jam digital itu dipisah dengan tanda titik 2 yang seperti ini. Nah, ini juga boleh, tetapi dalam ejaan bahasa Indonesia yang benar, jam dan menit itu dipisah titik. Kemarin ada yang menjawab jam dan menit dipisah dengan titik 2. Tidak boleh disalahkan, tetapi sekarang kamu sudah bisa membedakan bahwa yang benar adalah menggunakan tanda baca titik. Oke, kita lanjut. Pada halaman 30. Nah, di nomor 1 itu yang pertama jam 7 pagi. Kemudian jam 10 pagi. Nah, dari jam 7 ke jam 10 kira-kira berapa jam? Kamu masih ingat cara menghitungnya? Nah, 7-nya disimpan di mulut. Kemudian kita hitung sampai ke angka 10. 7, 8, 9, 10. Nah, berarti dari jam 7 ke jam 10 itu lamanya 3 jam. Boleh ditulis. Lama belajar 3 jam. Kemudian kalau jam itu dirubah ke bentuk menit. Kamu masih ingat tidak? Kemarin 1 jam itu berapa menit? Nah, ya, 1 jam itu 60 menit. Berarti boleh dituliskan seperti ini. 1 jam 30 menit 1 jam 60 menit, maaf. Nah, kalau 3 jam berarti 60 tambah 60 tambah 60. 60-nya sebanyak 3.
60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180. Berarti 3 jam itu sama dengan 180 menit. Begitu ya. Kemudian yang nomor 2, sekarang dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Nah, ini mengerjakan PR-nya. Berapa lamanya nih? Dari jam 7 sampai jam 8. 7 simpan di mulut. Kemudian hitung. 7, 8. Nah, berarti 1 jam ya. Lama belajar 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Silakan diisikan. Kemudian selanjutnya, masih ingatkah kalian posisi berdiri dan posisi duduk dalam tari? Di video sebelumnya Bu Nin sudah menjelaskan ya. Nah, apakah sudah melakukan gerakan tersebut? Kalau sudah, ini ada cara melakukan gerakan tersebut diiringi alat musik ritmis. Ritmis itu cara membedakannya, alat musik ini ritmis atau bukan ya. Biasanya ritmis itu alat musiknya dipukul. Nah, alat musik ritmis itu alat musik yang menentukan nada. Biasanya alat musiknya dipukul, contoh kendang, ketipung, kemudian tifa. Tifa itu alat musiknya Papua, seperti gendang tapi panjang. Kemudian ada apa lagi ya? Ini apa? Kalau alat musik pukul yang bisa kamu buat sendiri itu bisa dari galon aqua. Galon aqua kalau yang nggak ada isinya loh ya. Kalau ada isinya kan berat. Kalau yang sudah tidak ada isinya, dibalik belakangnya kamu pukul. Nah, itu juga bisa termasuk alat musik ritmis. Kemudian kalau di bukumu itu contohnya ada botol bekas diisi kerikil. Kalau diisi kerikil tuh bunyinya agak berat ya. Supaya lebih nyaring, supaya lebih keras, itu bisa kamu isi beras, tapi jangan sampai penuh, nanti mamanya nyari itu berasnya kok habis. Kamu isi beras dikit saja, kemudian kamu kocokkan, nanti suaranya akan terdengar nyaring, seperti itu. Oke, pembelajaran 3 sampai sekian, lanjut setelah ini ya.